A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah melewati Ramadan. Mudah-mudahan nih semuanya nih ya, jamaah semuanya, ibu-ibu sehat Bu. Mudah-mudahan sisa-sisa Ramadan kemarin ini masih melekat nih, istiqomah terus nih, ngajinya tetap jalan terus, ibadah sunnahnya juga bagus ya Bu ya. Mudah-mudahan, amin, amin ya robbal alamin. Tapi kalau saya mau tanya jujur ya, kalau boleh jawab jujur nih, pernah nggak Bu yang namanya cekcok sama suami Bu? Sering, yang mana yang sering dari itu? Ada yang pernah, ada yang sering gitu ya. Ada yang pernah Bu, seberapa pernah Bu? Pernahnya berkali-kali, sering juga berarti. Ini tapi biasa ya Bu ya, namanya rumah tangga. Nggak selalu sependapat antara suami dengan istri. Bicara masalah sekolah aja kadang. Anak-anak itu sekolah di mana Pak? Kata bapaknya cari yang paling murah aja. Kata ibunya nggak bisa Pak, enak aja cari yang paling bagus. Gitu. Seandainya contoh ya. Ini bicara masalah seperti ini. Nah hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang luar biasa juga buat semuanya. Termasuk jamaah yang ada di rumah. Tema kita hari ini adalah suamiku susah diatur. Apa Bu? Tuh 2, 3. Siapa yang suami susah diatur angkat tangan? Nggak berani, nggak dikasih pulang ntar sama suaminya. Kalau gitu langsung aja kita bahas satu persatu ya. Yang pertama nih, Ustadz Maulana mau izin waktunya. Wih, ini kira-kira suami susah diatur gak ya? Aku alhamdulillah. Iya gitu ya. Bisa diatur. Oh, bisa alhamdulillah. Ustadz, kenapa sih tidak boleh menjadi suami yang durhaka terhadap istri atau nggak bisa diatur? Ustadz mau izin, silakan. Makasih banyak Mas Fadli yang suami yang jadi susah diatur juga. Hah? Saya bisa diatur kok, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Itu kalau tidak mau diatur, jadinya pusing. Aturan itu ikuti aturan syariat yang sudah diaturkan oleh agama. Betul, betul, betul? Ada namanya aturan bermasyarakat yang disebut adat istiadat yang berlaku di daerah setempat. Dan itu bisa jadi berbeda-beda setiap daerah. Betul, betul, betul? Dan yang ketiga ada namanya aturan hukum bernegara. Itu sudah diaturkan. Jamaah. Kenapa yang namanya suami tidak boleh tidak diatur? Harus mohon maaf sesuai aturan. Ketika laki-laki atau dalam hal ini suami susah untuk diatur. Maka sebenarnya dia sudah menyalahi. Laki-laki itu harus menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Ar-rijalu qaumuna 'alan nisa, pelindung, pemimpin, penanggung jawab. Bahkan bukan hanya di dunia, tapi juga menjadi tanggung jawab buat di akhirat. Makanya sebenarnya kalau berbicara tentang suami, harusnya suami itu harus lebih hebat daripada istri dalam artian dalam hal pengaturan. Karena dialah penegak pengaturan. Adikku melanggar hukum. Aku yang menjadi saksi. Paman penuntut umum.
Ibu yang Walau ibu sibuk membela, yang salah dituduh sana. Siapa yang menuntut? Siapa yang menghakimi? Siapa yang memutuskan perkara? Dalam rumah tangga yang memutuskan itu adalah siapa? Ayah. Makanya tugas seorang suami dituntut untuk bisa mendidik, melindungi, serta selalu menegakkan kebenaran dalam kehidupan rumah tangga. Dialah yang mendidik. Bukan hanya tugasnya sebagai ibaratnya pemimpin. Mohon maaf, sebagai pendidik itu membentuk bagaimana keluarga itu jadi baik. Amin. Sehingga seorang suami harus bukan hanya dalam artian sebagai kepala rumah tangga dan mendidik, tapi harus menghargai istri. Istri itu butuh dihargai, betul tidak? Memang harganya berapa? Nah, harga itu artinya sosok patannya. Karena sesuatu yang kecil-kecil, yang susah ditemukan, istri pasti temukan. Apalagi uang receh. Menyimpang uang kepada istri, gampang masuknya, susah keluarnya. Ibu, jangan marah ya. Jikalau suami sudah berlaku kasar dan tidak menganggungkan kaum wanita, maka menjadilah suami yang durhaka. Kedurhakaan suami ini, durhaka itu mohon maaf ya, mohon maaf. Ada namanya salah, dosa, zalim, durhaka. Kalau kategori salah, mungkin masih termaafkan, dimaklumi. Kalau dosa, diampuni oleh Allah. Tapi kalau sudah kategori zalim, pertanggungjawabnya. Kalau durhaka, langsung dapat siksaan di dunia. Dapat siksaan di dunia. Oh, anak yang durhaka dapat siksaan di dunia. Walaupun sebelum matinya akan dapat siksaan. Kalau sesudah mati disiksa. Ketika ada kubur siksa. Sama suami-suami yang durhaka kepada keluarganya, menyalahi tanggung jawab, tidak mau diatur oleh aturan agama, syariat, serta hukum, itu akan dapat sanksi di dunia. Yakinlah, nauzubillah, subhanallah, mudah-mudahan kita tidak menjadi laki-laki yang susah diatur. Amin. Lagian nggak ada untungnya juga, susah diatur kan. Rumah tangga ini kan harus ada saling komunikasi antara suami dengan istri. Harus ada aturannya. Jangan suami ikut campur dengan urusan wanita. Ya, tidak boleh. Masa pengen ikut campur? Roknya nggak bagus, coba aku cobain dulu, nggak bagus kayak gitu, iya kan? Bukan itu maksudnya ya. Kalau persoalan bagian wanita, sebaiknya suami ya udah kasih saja uang. Nanti istri ya yang atur mau beli apa, mau beli apa. Nggak usah. Ini beli picinnya harganya sekian ya, mesinnya begini ya, berasa harga ini. Masa digituin? Kasih aja sama. Siapa yang pegang uang? Istri. Yakin. Tapi dari saya uangnya, pegang doang istri saya. Gitu ya. Enggak lah Ustaz, saya kasih lah setiap bulan. Kasihlah ke enggak. Makanya seandainya ada dua wanita di dalam rumah, tidak boleh ada dua wanita di dalam rumah, maka pisahkan antara rumah satu dengan rumah satunya. Kalau perlu jangan numpang di rumah mertua. Kenapa? Supaya istri bisa mengatur rumah tangganya Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah ya Allah. Nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, hari ini kita kedatangan ada Ustadz tamu juga. Ada Ustazah tamu, oh, Masya Allah luar biasa. Kalau Ustadz ini udah langganan kita nih, Masya Allah, sahabat saya nih, adik saya ada Ustadz Abdul Kafi yang ganteng. Tepuk tangan dong Bu. Iya, assalamualaikum. Abdul Kafi sehat ya. Alhamdulillah. Ini kalau misalnya Ustadz Abdul Kafi ini kira-kira nanti kalau mau jadi suami yang gampang diatur apa yang enggak? Ya, insya Allah kita sama-sama mengerti. Saya mudah diatur pun istri begitu. Iya, amin. Amin, Ya. insya Allah. Nanti kalau udah punya kan belum punya sekarang. Amin. Nah, di sebelah kiri saya alhamdulillah ada bintang tamu kita juga, ada Ustazah tamu juga Ustazah Nabila Abdul Rahim. Tepuk tangan buat Kak Nabila. Kak Nabila sehat? Alhamdulillah
Kalau Kak Nabila suami gimana? Gampang diatur nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Makasih banyak lu udah mampir lagi ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya nih, wow, buat jamaah yang ada di rumah, ada Ivi Alisa. Tepuk tangan dong buat Ivi. Assalamualaikum. Sehat Ivi. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, kesibukannya? Kesibukannya lagi mau bikin single baru insya Allah. Woi, jadi sekarang single baru nih ya, Cie. Amin, doain Sendiri ya. aja nih berarti dibikinnya berarti ya? Iya, Sendiri aja ya, ya luar biasa. Seandainya Ivi udah punya pasangan gitu ya kan. Terus Ivi lebih milih mana pasangan yang bisa diatur apa yang enggak? yang bisa diatur lah ya. Kalau Ivi bisa diatur nggak kira-kira? Ya, aku pengennya sih bisa diatur. Oh pengennya, emang sekarang nggak bisa diatur gitu maksudnya? Insya Allah bisa. Oh mudah-mudahan bisa Amin, gitu ya. amin, amin. Nah kalau seandainya punya suami yang nggak bisa diatur nih, apa yang akan Ivi lakukan? Nggak tahu sih susah diaturnya kayak gimana dulu nih. Seandainya ini suaminya agak tambeng nih orangnya, bandel gitu. Kalau dikasih tahu, nggak besok-besok dilakuin lagi. Dikasih tahu begini, dia salah nih dikasih tahu. Besok-besok tapi nggak dilakuin, iya aja gitu. Itu gimana tuh? Duh, kayak lihat karakter suaminya dulu kali ya. Kalau Nah. emang harus dibicarain yang kayak lembut, pelan-pelan gitu ya udah kayak gitu. Ada juga kan yang bisa harus kayak benar-benar enggak kayak dikasih tahu gitu, kayak gitu. Mungkin lihat nanti kayak gimana Lihat nanti karakternya. ya. Tapi kayaknya kalau susah diatur dari awal udah nggak usah dipilih aja sekalian. Nah, ya. itu Daripada dia. jadi ribet gitu ya Bu ya. Iya. Ini kayak ibu-ibu, Bu, suami bisa diatur nggak Bu? Bisa lah, orang semua saya ngatur kata ibu. Nah, satu lagi nih, punya nggak pengalaman, sedikit pengalaman ya, ada teman atau mungkin saudara yang suaminya nggak bisa diatur atau mungkin istri nggak bisa diatur gitu? Kalau dari teman dekat sih kayaknya nggak ada ya, soalnya Nggak ada ya? belum ada yang nikah. Belum ada Cuman yang nikah. pernah lihat paling di mall aja sih waktu itu. Gimana? Oh, Agak, saya penasaran. Jadi, gimana sih? agak kaget juga waktu lagi ngantri makanan di food court, terus tiba-tiba istrinya udah baik-baik. Pas ini tolong iniin dong, tolong bawain. Tolong bawain. Ya udah bawa sendiri aja gitu. Aku langsung kayak, ih kok gitu sih, padahal suami juga lagi main HP doang gitu. Rese banget sih suaminya itu, siapa sih suaminya? Coba cari tahu dong. Rese Gak banget tahu, itu. terus kaget Hah? gitu. Saya tidak bela suaminya. Tapi Kadangkala istri itu menyuruh suami bukan pada tempatnya dan bukan pada bagiannya. oh gitu. Masa pakai dalang wanita disuruh laki bawah? Sudah malu ya. Kalau ini kan makanan Contoh, Pak Ustadz. kalau makanan juga termasuk, coba lihat-lihat dulu. Mungkin lagi serius. Oh gitu. Jadi Dan kita ternyata nggak boleh suaminya itu suzon adalah ya. Suaminya adalah? Oh nggak tahu orang lain. Ini Masya Allah, terima kasih banyak loh Ivi udah mampir di sini. Tepuk Sama-sama. tangan dong buat Ivi. Nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah yang masih penasaran kira-kira termasuk ke dalam golongan apa orang-orang atau suami yang durhaka nih. Jamaah, bila suami kita adalah tipe yang susah diatur dan selalu saja mengajak kita bertengkar saat mendiskusikan sesuatu, pasti rumah tangga akan menjadi kacau. Suami yang memiliki karakter seperti ini cenderung otoriter, sombong, dan tidak kenal kompromi. Segala sesuatu harus di bawah kekuasaan dan tunduk pada keinginannya. Jangankan menerima pendapat orang lain, mendengarnya saja sudah tidak mau. Nah, bagaimana Islam memandang suami yang susah diatur? Lalu, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab para suami ini susah diatur? Serta apa saja ancamannya di dunia, serta di akhirat jika kita memiliki suami yang susah diatur? Serta bagaimana cara menghadapi suami yang susah diatur? Akan dibahas lengkapnya hari ini ya jamaah, dengan tema Suamiku Susah Diatur. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.
sekarang kita lanjutkan lagi nih ke dalam golongan atau termasuk ke dalam golongan apa nih? Suami yang tidak menghiraukan istri atau durhaka terhadap istrinya. Untuk itu langsung aja kita minta, mohon izin Kak Nabila bisa menjelaskan. Tepuk tangan dong buat Kak Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa rif'atan wa hikmatan ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. واغفر وارحم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الرحيم. Sehat ibu-ibu? Ibu-ibu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini berkaitan dengan golongan yang apakah suami tidak yang tidak menghiraukan istrinya, apa golongan apa mereka masuk dalam golongan apa? Mereka tidak melakukan amanah atau yang tugas yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Istri dititip oleh Allah Subhanahu wa taala ke suami adalah amanah. Begitu pula suami ya adalah amanah terhadap istrinya. Jadi ketika suami cuek aja sama istrinya, tidak menghiraukan istrinya, itu tidak melakukan amanah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga selain amanah yang dia khianati ya, dia juga seharusnya melakukan tugas-tugasnya yang hak, yang wajib yang dia lakukan terhadap istrinya. Yang pertama adalah nafkah ya. Nafkah di mana harus dia melakukan memberi nafkah yang wajib sebagai duit dan lain-lain sebagainya, dan juga nafkah batin. Setelah itu juga dia harus sebagai suami ya harus ihsan. Ihsan itu apa? Dia perlakukan istrinya dengan baik ya, jadi tidak berkata-kata kasar sama istrinya. Dan juga di hal sini ya, hal tersebut istri juga harus tahu diri ya. Jadi jangan misalnya suami datang lagi capek-capek, saya mau ini, saya mau itu, ya pasti suami marah-marah ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan suami total ya. Jadi karena dari kita juga sebagai perempuan harus bisa tahu karakter suami itu seperti apa, seperti itu. Selain yang al-ihsan ya, al-akhlaq. Anukum khuluqa, yang imannya sempurna yaitu akhlaknya yang baik. Jadi pengen sempurna akhlaknya ya, pengen sempurna imannya, akhlaknya harus juga baik. Jadi yang suami durhaka sama terhadap istrinya, dia akan merugi. Yang pertama, dia mengkhianati amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, imannya tidak sempurna. Sayang sekali kita pergi, sang suami pergi sholat 5 waktu, ya, pergi haji, pergi umrah tiap tahun, sedangkan dia dengan keluarganya tidak begitu baik, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi harus muasyarah bil ma'ruf, harus baik-baik sama istrinya. Ya, jangan sampai dicuekin ya, berhari-hari tidak berkomunikasi, datang ke rumah cuma untuk nginap saja, ya Ibu. Selain itu selain al-akhlaqul karimah, musyawarah ya, dalam hal muasyarah bil ma'ruf juga harus ada musyawarah. Musyawarah dalam hal keluarga, musyawarah dalam hal untuk anak-anak, musyawarah dalam
berkaitan dengan event-event yang akan terjadi di keluarga, itu harus ada musyawarahnya. Jangan misalnya bapak udah pergi aja duluan, istrinya ditinggalin belakangan. Enggak. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi ini termasuk yang pertama, mengkhianati amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan imannya sayang sekali tidak akan sempurna. Baik, itu saja dari saya. Masya Allah, jadi gitu ya. Maksudnya Nabila, kalau misalnya suami itu juga menelantarkan istri juga, jadi keimanannya juga berarti nggak sempurna, nauzubillah. Iya. Jadi percuma dia berangkat sholat Iya. tiap 5 waktu segala macam itu akhirnya jadi sia-sia amalannya. Iya, Nauzubillah, karena akhlak itu sebagian dari iman. Oh. Jadi kalau kita akhlaknya kurang baik, maupun sama istri, sama suami, sama lingkungan juga, itu Iya. sayang sekali iman kita tidak sempurna. Iya, tapi kadang-kadang gini, maksudnya kadang suami juga bukannya yang nyuekin karena apa, mungkin karena kesibukan. Jadi harus saling ada komunikasi tadi, Iya. musyawarah tadi Iya, ya dengan iya, istri ya. iya. Kalau bapaknya sibuk, belum dapat nafkah batin, colek-colek aja soalnya pak, gitu wah gitu harusnya ya, biar kerja sama. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Nabila, terima kasih banyak Kak Nabila, nih Masya Allah nih. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada sebuah lagu yang akan dibawakan oleh Nas Indonesia yang liriknya diangkat dari hadis Rasulullah SAW. Silakan teman-teman Nas. Sesempurna imanmu adalah yang terbaik akhlaknya kepada istrimu, kepada istrimu. Telah diberi Tuhanmu cahaya menara kamu, bidadarimu, bidadarimu, oh oh oh. Telah diberi Tuhanmu cahaya menara kamu, bidadarimu, bidadarimu, oh oh oh. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini adalah suamiku susah diatur. Alhamdulillah hari ini kita ditemani ada Ustadz Abdul Kafi, Kak Nabila, dan juga ada Ivi. Tepuk tangan dulu dong buat Ivi Alisa juga. Masya Allah luar biasa nih. Saya mau kasih kesempatan dulu sama bintang tamu kita sebelum nanti kita lanjutkan lagi tausiah dari para narasumber. Ivi ada yang mau ditanyain nggak? Boleh, silakan. Ada sih, aku mau nanya, gimana sih kalau misalnya suaminya tuh cuek? Kan pasti kita sebagai istri kan bisa refleks kayak, aduh nadanya bicaranya tinggi gitu. Gimana sih ini kok nggak bisa diatur gini, Coba gini, sini gitu. sebentar, berdiri dulu coba sini. Coba contohin, coba Ustaz Kafi sini sebentar. Coba. Gimana tadi? Suaminya tidak menghiraukan gitu kan, Tidak cuek kan menghiraukan. Istrinya ceritanya. bawel nih, coba gimana Iya. coba? Coba contoh. Coba. Iya. Ini suaminya yang cara istrinya, coba. Saya jadi suaminya. Ceritanya Iya, apa iya, ya? coba kita contoh. Iya. Coba. Ayo, silakan. Iya. Action. Pak gimana sih? Ini kan aku dari tadi udah ngomong kok kamu cuek-cuek gitu aja sih. Yang bener dong jawab aku. Tak dulu ini lagi seru. Ada lagi ngechat kamu. Udah. Boyok banget sih. Lagi ngechat bukan begini. Lagi ngechat begini. Gimana sih ngechat begini? Ngechat orang maksudnya. Handphone. Iya, handphonenya. gitu. Lagi Oh. ngechat gini. Ngechat gini saya di rumah Biarkan dia kemarin. berperan Heeh. suami Oke, istri. coba, Mudah-mudahan ayo, berlanjut di dunia nyata. Silakan. Iya. Terus.
Lagi. Dia tadi masih ngechat terus nih. Tak Masih- dulu nih, masih chat. aku lagi ada temen nih, penting banget temen. Ya udah jawab dulu itu pertanyaannya gimana? Kamu rewel banget sih. Ya mana duitnya? Dia duit. Kok jadi duit ya? Kok duit? Ada nggak ya duit? Duit ya. Ada. Ah, dasar lakinya pelit. Tepuk tangan dong buat Ivi. Terima kasih banyak Ivi. Jadi kalau misalnya istrinya ini cerewet ngomong tapi suaminya nggak menghiraukan nih, atau mungkin bagaimana nih, berani kasar lagi sama istri, ini termasuk suami yang bagaimana Pak Ustadz Maulana? Mohon izin. Itulah yang tadi disebutkan oleh Kak Nabila yang berkata berlaku ihsan kepada istri. Nadanya Ingat tinggi ya. Tadi kalau bisa dikit Iya, kan nadanya tinggi, istri yang marah-marah. nada tinggi, Istrinya. disinilah dituntut sosok suami untuk berlaku ihsan. Apa itu ihsan? Apalagi membalas keburukan dengan kebaikan. Istri yang cerewet, ada apa mah? Harus gitu. Jangan suami juga. Tadi masalahnya suami cuek, jadi istrinya makanya suaranya tinggi. Dosa Suara nggak? tinggi sosok seorang istri adalah bentuk perhatian dan kasih sayang istri terhadap suami. Oh betul, ibu, betul lagi. Jadi gitu ya bu ya, istri cerewet sebenarnya nggak dosa ya bu menurut ibu ya, karena bentuk perhatian sama suami. Iya. Ah ngeles aja istri bisa aja. Iya, jadi gitu. sosok suami balaslah perhatian istri dengan apa yang engkau miliki, dalam artian yang sebagai tanggung jawabmu. Tidak akan mungkin ada istri cerewet kalau suami memenuhi tanggung jawabnya. Oh gitu, oh ibu smart. Coba Ustadz Sambil tambahkan silakan, mohon izin. Tapi disinilah berperan yang namanya akhlakul karimah, bukan hanya dari segi suami tapi juga dari segi istrinya, dimana memang nada suara ini, ketika nada suara seorang perempuan lebih tinggi dari nada suaranya laki-laki, maka bisa terhitung daripada pembangkangan atau sesuatu ciri bahwasanya tidak solehah. Kalau mungkin ibu-ibu mau diperhatikan, ibu bicaranya mungkin bisa lebih lembut lagi. Istri bisa lebih lembut. Coba kalau ada orang yang bisik-bisik. Iya. Pasti lebih nah apa? Tapi kalau orangnya udah teriak duluan, Iya. kenapa ini? Pasti kita cuek aja gitu kan. Kalau misalnya dia lebih lembut, pasti kita lebih perhatian kepadanya. Iya, Mungkin seperti tapi itu. kan masalahnya gini nih, mungkin Ustadz Kafi ya, suaminya ini tambang nih, udah gitu berani ngomongnya, udah cuekin istrinya, ngomongnya kasar lagi, jadi istrinya kan jadi emosi, ngotot gitu loh, ini gimana coba? Ya, memang jelas dalam Islam seorang istri tidak boleh suaranya lebih tinggi daripada suami. Dosa ya berarti Iya, itu? karena memang itu dijelas, karena memang itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika suaminya memang udah cuek, bebek, ngasih duitnya juga sedikit ya, mohon maaf. Ya, jadi harusnya. Minta maaf. Berarti kamu begitu sama istrimu. Ya kan saya belum ya. Ya maksudnya mungkin ada gitu kan, jadi ada gitu yang terus begitu. kesebut kesinggung, jadi saya mohon maaf. Jadi seperti itu, alangkah baiknya dicoba dengan lebih lembut dulu, karena biasanya dengan kelembutan itu hati laki-laki bisa luluh. Iya, luar biasa gitu ya. tuh gitu Ivi. Jadi kasih ngomongnya kelembutan. Tadi ngomongnya udah kasar sih, makanya lakinya ngechat terus. Iya, kadang-kadang gitu kecepatannya Iya. tinggi banget Mas Fadli. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ivi, tepuk tangan dong buat Ivi. Nih, buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, nanti kita akan ada sambung ayat antara Ustadz Syam dengan Kak Nabila. Akan membacakan surah Al-Isra ayat 789. Mungkin jamaah yang di rumah yang mau ikutan ngaji bareng boleh, silakan aja siapkan ya. Al-Isra ayat 789. Setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Telah diberi Tuhanmu cahaya penerangan kamu, bidadarimu, bidadari.
Masih di Islam itu sendiri, semaunya sendiri ya Bu ya. Ada Ustadz Abdul Kafi yang menemani, ada Kak Nabila dan juga ada Ivi. Tepuk tangan dulu dong Bu. Buat para bintang tamu kita luar biasa Bu, Masya Allah. Sekarang kita minta penjelasan lagi nih dari Ustadz Abdul Kafi. Ustadz Abdul Kafi sini maju ke depan. Iya. Mohon izin. Ustadz, di ciri-cirinya katanya ada. Saya pernah dengar katanya ciri-cirinya suami itu yang tidak menghargai istri itu ada ciri-cirinya. Emang benar ada ciri-cirinya? Ada ciri-cirinya. Ada dia karakter-karakter tertentu yang suami ini susah diatur, laki-laki ini Tolong susah dong diatur. kasih tahu ke kita semuanya ya biar kita Siap. juga sebagai suami ini kalau misalnya saya juga begitu termasuk dong berarti silakan mau izin waktunya. oke. Tepuk tangan buat Ustadz Kafi. Alhamdulillah. Gimana ibu-ibu semuanya sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bicara tentang ciri-ciri suami yang tidak menghargai istri dan juga durhaka kepada istri. Ada ciri-cirinya. Yang pertama ciri-cirinya apa? Yaitu seorang suami tersebut sering mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan sang istri. Nah, ini hati-hati. Misalkan, mohon maaf, kalau misalkan ada suami habis dapat gaji, misalkan gajinya sekian, nggak dibilang lagi, tiba-tiba itu uang dipakai untuk beli sesuatu yang kurang manfaat. Kira-kira ibu-ibu kesel atau enggak? Tiba-tiba ibu-ibu yang tadinya jatahnya 1 juta jadi 200.000. Kira-kira kesel atau enggak? Susah diatur atau enggak, Bu? Padahal itu kebutuhan untuk keluarga, untuk anak, kemudian untuk makan, untuk sekolah dan lain-lain itu banyak. Tapi kadang-kadang ini sering mengambil kebutuhan sendiri tanpa meminta pendapat dari sang istri. Maka inilah ciri-ciri suami yang susah diatur. Dia nggak tahu. Ini nih, makanya hindari nih bagi para suami untuk mudah diatur. Jadi kalau misalkan ada apa-apa yang datang, ada rizki yang datang, welcome, terbuka, ya, sampaikan ke istri, mah saya dapat uang segini, saya dapat rezeki segini, ini loh buat mama, kan gitu enak Bu ya. Tapi kata guru kita tadi Ustaz Maulana katanya kadang-kadang kalau udah masuk ke istri itu gampang masuk, susah keluar. Nah, hati-hati. Kemudian yang kedua, apa ciri-cirinya? Mudah marah dan sering bermain tangan. Ini yang hati-hati. Ciri suami yang susah diatur itu sering marah dan main tangan. Nggak boleh kesinggung sedikit. Nggak boleh kita roman-romannya kayaknya tuh salah sedikit. Udah main marah, kamu jangan begini. Kamu ngapain kayak gitu? Nah, udah main marah aja nih. Kemudian tangannya ini udah gatel aja nih. Ini tangan nih. Mending kalau misalkan buat ngelus-ngelus pakai duit. Ini enggak pakai tangan sendiri. Ini hati-hati. Kemudian apa yang keempat? Yang keempat adalah menganiaya serta merendahkan martabat istri. Maka ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian itu merendahkan martabat istri dan juga memukulnya. Karena istri diibaratkan adalah bulan. Laki-laki adalah ibaratnya matahari. Jadi saling melengkapi. Kalau misalkan coba bulan, ya bulan, kita lihat bulan, cahayanya bagus, luar biasa. Kalau tidak ada matahari yang menyinari, terlihatkah bulan tersebut bagus? Terlihatkah bulan tersebut bagus? Tidak terlihat. Maka antara suami dan istri ini ibaratnya adalah seperti matahari dan bulan. Kemudian yang keempat, melimpahkan tanggung jawab suami kepada sang istri. Mohon maaf, memang kadang-kadang suami yang punya konsep kita antara laki-laki dan perempuan itu sama semua.
Kenapa sama semua? Iya sama semua, tapi hakikatnya adalah berbeda. Mohon maaf, laki-laki itu sahibun nafkah. Suami itu adalah wajib mencari rizki untuk istrinya dan anak-anaknya. Tapi perempuan tidak. Perempuan melahirkan, laki-laki tidak. Suami tidak boleh, laki-laki tidak boleh pakai emas, tapi istri boleh. Beda, sama tapi beda. Ini kadang-kadang tanggung jawabnya ini dibedakan, dilimpahkan. Sehingga semua dibebankan untuk para istri. Kemudian yang kelima adalah tidak diberikan nafkah lahir dan batin. Nah, ciri-cirinya sudah nih. Kalau misalkan sudah 5 ini ada di suami ini 5-5-nya, hati-hati. Ini bisa saja ini suaminya yang ciri-cirinya susah diatur. Mudah-mudahan nanti kita insya Allah akan membahas solusi. Ya, bagaimana nanti Betul. agar suami tidak mudah diatur maksudnya. Iyalah, Seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Kalau Ustadz Kan Nabila boleh pulang maju ke ceramah, depan? kasih uangnya kepada Umi, kalau nanti punya istri. kalau saya pasti ke istri. Masya Allah, luar biasa. Jadi ciri-ciri tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Abdul Kafi. Mudah-mudahan nih buat kita semuanya yang ngerasa ada salah satu di antara tadi yang disebutkan itu, berarti kita sudah tergolong orang-orang seperti itu. Jadi kita harus membenah diri ya. Ini Masya Allah luar biasa nih. Oke, sekarang kita coba mengakomodir ini email yang masuk ke kita. Ada begitu banyak sekali email yang masuk, alhamdulillah. Dan satu persatu coba kita hubungi yang mana yang terbaik untuk diselesaikan permasalahannya oleh para narasumber kita. Kalau gitu kita sudah tersambung kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu curhatnya. Ustadz, saya mau nanya. Saya bekerja di salah satu perusahaan dan punya sahabat wanita. Dia seorang janda. Selama ini dia nyembunyiin siapa kekasihnya. Dia nggak ngasih tahu ke saya. Dan ternyata itu teman sekantor saya dan sudah mempunyai seorang istri. Yang mau saya tanyain, apakah saya berdosa karena mengetahui perselingkuhan mereka, namun tidak memberitahu ke istrinya? Karena posisi saya mengenal ketiga orang tersebut. Gimana Ustaz? Oh gitu, oke. Mbak, ini jadi posisi yang dilematis ya Mbak ya. Maksudnya dalam arti kalau misalnya dikasih tahu terus jadi berantem nggak enak gitu. Karena kalau nggak dikasih tahu kok saya diem aja ya. Padahal ini ada yang terzolimi di sini gitu ya Mbak ya. Intinya seperti itu. Mungkin dari yang pertama dulu. Silakan Ustaz Syam, silakan. Ya, Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah riwayat, marra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat satu kemungkaran maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya. Kalau nggak mampu dengan tangannya maka dengan mulutnya. Kalau nggak mampu juga dengan mulutnya maka dengan hatinya. Hatinya maksudnya mendoakannya atau membenci perbuatan tersebut. Ingat Mbak, pertanyaan Mbak punya sahabat wanita, dia seorang janda dan dia menjalin hubungan dengan suaminya teman Mbak. Berarti yang diingatkan bukanlah suaminya temannya, bukanlah istrinya temannya, tapi yang diingatkan adalah sahabat Mbak yang janda tersebut. Jandanya dulu nih. Yang jandanya dulu diingatkan. Jandanya dulu. Kenapa? Karena dialah yang sahabatnya Mbak. Seorang sahabat tidak akan melihat sahabatnya jatuh ke dalam lubang neraka. Seorang sahabat tidak akan membiarkan sahabatnya untuk melakukan kezaliman. Seorang sahabat akan menyayangi sahabatnya. Sayang bukan berarti mengajaknya untuk buka puasa di siang bolong, bukan. Tapi sahabat yang baik adalah yang mengajaknya atau mencegahnya dalam perbuatan mungkar. Jadi kalau dari Syam sendiri mungkin yang diingatkan bukanlah si pasangan ini, bukan suami istri ini, tapi yang diingatkan adalah satu Si sahabat jandanya ini. dulu Iya. nih, ya. Betapa- Karena dia jadi orang ketiganya Betul. masalahnya. Iya, gitu. betapa banyak laki-laki lain. Kenapa Iya, suami orang? jual jomblo ini di sini masih Iya. ada, kasihan banget Kasihan belum dapat. banget. Iya. Ya mungkin Kak Nabila dulu, silakan dari sisi wanita nih, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah."
Jadi walaupun hal mungkin sensitif sekali dalam hal tersebut, kita bisa dengan hikmah, dengan cara-cara yang baik. Mungkin lebih baiknya seperti yang dikatakan oleh Ustaz Syam, kita tidak kedua pasangan itu kita ke teman dulu. Jadi ke teman juga dengan bil hikmah. Kadang-kadang cara kita menyampaikan juga itu salah. Kamu gini, ya enggak gitu, enggak. Jadi harus ada hikmahnya, ada cara-caranya, taktiknya supaya kita bisa menyampaikan hal tersebut. Tapi sebenarnya kalau bicara masalah salah dan tidak salah sih nggak ada salah-salahnya juga ya kan. Sebagai laki-laki kan bisa memang beristri lebih dari satu. Cuma mungkin caranya aja atau bagaimana nih mungkin bisa dijawab oleh Ustadz Kafi. Ya, betul. Intinya jangan sampai kita menggali ranjau untuk diri kita sendiri, tapi ranjau itu begitu dalam. Karena apa? Karena ketika kita berani untuk melakukan merebut, apalagi merebut suami orang ya, yang notabene tanpa sepengetahuan dan tidak sah, itu hati-hati. Maka jawabannya adalah nanti di akhirat juga mendapatkan azab. Dah, bagaimana caranya? Tadi sudah disebutkan. Yang pertama bagi yang tahu, ingatkan. Dan ketika tidak diingatkan, itu akan menjadi dosa. Itu akan menjadi dosa. Paling nggak dia udah ngomong gitu ya. Tidak ngomong gitu. Jangan tapi diem aja gitu. Tapi tidak apa-apa. Jika memang tidak bisa juga secara lembut, tidak apa-apa. Agak naik sedikit, kemudian ingatkan teman tersebut agar dia sadar. Siapa tahu dia lagi lupa atau lagi khilaf, benar-benar dia tergoda dengan yang namanya hal-hal yang seperti itu. Oke, Maka jadi yang harus kita yang pertama yang perlu ditegur ini adalah sebagai orang ketiganya ini Mbak, siapa si jandanya tadi, diingatkan ini kan udah punya istri, gimana mungkin ada tanggapannya, silakan Mbak. Masalahnya Ustadz, saya udah nyoba nasehatinnya dengan cara baik-baik, dengan cara saya sendiri, tapi dia nggak pernah ngirauin saya Ustadz. Oh, repot ini Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz. Cari orang yang bisa mengingatkan dia. Kalau cara yang pertama kita sudah ambil dengan memberikan nasihat padanya, lantas dia belum bisa menerima karena merasa bahwa seumuran, sahabatan, apa juga sih kamu? Kayak gitu, mungkin kamu cemburu, kan dia suka-suka saya, gitu kan? Padahal dia tahu kalau dia sudah punya istri. Posisi orang yang mau dibangunkan, kadangkala kita tidak bisa mau, "Hoi, bangun. 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 Bangun." Kalau begitu sentuh. Bangun, bangun. Kalau tidak, pakai bantuan. Apa tuh? Air. Bangun. Pakai bantuan yang membangunkan. Banyak teknik membangunkan. Saya kalau harus membangunkan anak saya, kadang-kala saya mau nonton nggak? Ada filmnya mau main nih, pasti dia bangun. Betul tidak? Cara yang terbaik, minta bantuan orang lain untuk membangunkan dia, menyadarkan dia. Dalam hal ini orang tuanya pasti. Iya. Itu anakmu mau menikah sama laki-laki yang sudah punya istri. Pastilah langsung diingetin sama mamanya. Oh gitu. Pasti saya rasa kalau begini ya, kalau kadangkala kita tidak mampu, maka minta bantuan orang lain yang dia segani. Itu jauh lebih aman. Oh gitu ya Mbak ya, Mbak jelas ya Mbak ya. Iya Ustadz. Terima kasih banyak Mbak, alhamdulillah ya Mbak banyak, ya. Ustadz. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat yang lainnya. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi dong buat Mbak yang sudah kita telepon tadi. Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjutkan lagi ini, masih di tema kita hari ini berbicara laki-laki yang suka semena-mena, yang cuek sama istrinya ya, yang kadang-kadang suka tambeng orang bilangnya nih. Pak Ustadz kasih penjelasan kepada kita semuanya, tindakan yang harus diambil jika suami sulit diatur atau mungkin semaunya sendiri, apa yang harus dilakukan? Silakan, mohon izin Pak Ustadz. Ada banyak hal mungkin kita bisa lakukan jikalau sosok suami itu sudah susah diatur. Ada beberapa yang hal, yakni sesuatu yang mungkin kadangkala manusia tidak sadar. Ketika manusia diingatkan satu demi satu, maka ingatkanlah dia akan tanggung jawab yang dia miliki.
tanggung jawab apa yang dia miliki, ada namanya perihal tanggung jawab dalam hal ini, sosok tanggung jawab yang harusnya dibangun komunikasi. Betul tidak? Komunikasi yang baik adalah di mana kita bisa berbicara antara dua arah. Betul tidak? Antara dua arah. Jangan cuma jadi pendengar, jangan cuma jadi pembicara. Kata komunikasi, kalau cuma satu arah, itu namanya pengumuman. Perhatian, dia tidak butuh balasan. Tapi kalau komunikasi, ada timbal balik, ada yang namanya bagaimana kita yang di atas merendah. Aku tidak usah merendah ya, sudah rendah. Jadi yang di atas rendah, yang rendah ke atas gitu maksudnya. Jadi ibarat seperti itu. Maka sosok istri, jikalau mau mengingatkan suami, bukan menggurui suami ya. Suami yang susah diatur, jangan digurui. Justru dia jadi membangkang. Apa sih kau mah? Nah, ingatkan akan tanggung jawabnya. Yang kedua, dinasehati dengan diajak bicaranya, mohon maaf. Kalau tadi telinga kan, hati ke hati. Kadang-kadang gini, orang akan mendapatkan nasihat ketika ini saya salut dengan pemain sinetron. Saya salut dengan adanya buku-buku. Saya salut dengan media yang sudah ada. Itu jadi alat sebenarnya. Alat nasihat. Saya dari kecil dinasehati lewat buku. Saya paling suka beli buku, baca buku. Ada dulu buku favorit saya. Namanya Surga dan Neraka. Ibu masih ingat gak? Saleh dan Karma. Masih ingat gak? Saleh dan Karma. Ada kan? Yang buku neraka itu. Si Saleh, si Karma. Masih angkat tangan bu. Ih kita sesaman bu. Si Saleh dan Karma. Itu nasihat loh. Lewat buku-buku media-media itu. Bahkan mohon maaf. Sinetron bisa jadi penasihat buat kita. Cara nasihat seperti ini atau bisa belajar dari lingkungan yang ada. Itu makanya sering-seringlah bersosialisasi, sering-seringlah mendapatkan nasihat. Kalau pergi pengajian jangan sendiri. Ajak suaminya pergi pengajian. Jadi ibu tidak susah-susah menasihatinya. Pas ceramah ustadznya yang disinggung suami, Pak, dengar itu. Itu kan pas Pak, suami itu harus mengayomi istri. Dengarkan. Semua uang suami adalah milik istri. Dengarkan. Pas istri tidak boleh keluar tanpa seizin suami. Itu kan? Jadi enak ada timbal. Jadi seakan-akan kita menasehati suami lewat jalur media yang ada. Itu nasihat. Karena kalau nasihat dari atas ke bawah. Sementara posisi istri itu partner. Bukan di atasnya. Nasihat. Makanya mohon maaf kepada semua istri. Saya rasa istri-istri itu senantiasa mau melihat suaminya bahagia. Betul tidak? Kemudian yang ketiga, kalau tidak yang pertama komunikasi, kemudian jalur nasihat. Jalur yang ketiga yang kita bisa ambil. Jalur yakni yang cara ini maaf ya, jangan berburuk sangka. Praktekkan apa yang dianjurkan, yakni mohon maaf. Memisahkan sementara. Kalau kakak tidak salat, aku tidak mau tidur sama kakak. Iya, istri saya dulu, mau kemana abah? Mau ke masjid. Saya tidak mau. Saya mau abah jadi imamku, salat di rumah sama-sama saya. Baiklah. Gitu.
Saya disuruh taruh di rumah. Saya panjangin bacaannya. Habis itu, kakak di masjid aja ya. Tapi Masya Allah ini saya luar biasa setuju dengan apa yang tadi dikatakan Ustadz bahwa sebenarnya laki-laki ini Dipisahkan tapi bukan, tidak betul-betul. Ingat Iya. ya, kata pisah di sini bukan menganjurkan saya bertalak ya. Betul, Tapi betul. memisahkan dalam ruang yang berbeda. Tapi tidak meninggalkan rumah. Iya. Meninggalkan rumah sama dengan meninggalkan tanggung jawab. Auzubillah. Istri yang meninggalkan rumah karena marah terhadap suaminya, maka istri itu tidak punya hak sama sekali di rumah itu. Nauzubillah. Nah, ini Padahal masalahnya kalau ada masalah, Ah. istri harus berada di ranjangnya dan pegang itu ranjang. Kalau ada masalah, suami yang keluar, bukan istri yang keluar. Iya. Karena rumah itu milik istri. Iya. Ibu tidak mau Ibu, tepuk tangan. Nggak apa-apa Bu, nggak usah tepuk tangan, ntar bagi dua lagi ke suaminya. Tapi saya setuju maksudnya gini, suami istri itu bukannya suami itu minta dinasehati, Bu, ya. Dinasehati. Nggak, kadang-kadang laki-laki kalau diatur tuh nggak mau, tapi Ya. kalau diingatkan suka dengan cara yang enak. Terima kasih banyak Pak Ustadz, Kasih. tepuk tangan Bu Ustadz Maulana. Ini juga nih pelajaran buat semuanya, para laki-laki juga nggak boleh tidak mendengarkan apa kata istri. Kadang-kadang kan laki kalau begini nih, kebiasaannya seandainya udah kebiasaan begini. Ini kan kebiasaan saya dari zaman dulu. Kamu terima atau enggak urusan kamu deh. Nah itu juga nggak boleh hal seperti itu. Ini Masya Allah luar biasa, pelajaran banget buat kita semuanya. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih. Alhamdulillah kita masuk ke segmen sambung ayat. Ini Masya Allah luar biasa. Segmen sambung ayat ini kita akan mendengar hari ini ada Ustadz Syam dan juga Kak Nabila yang akan membacakan surah Al-Isra ayat 7, 8, dan 9. Untuk itu langsung aja kami mohon waktunya. Ustadz Syam, Siap. Kak Nabila silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Jazakillah khairan katsira. Terima kasih Kak Nabila yang sudah bantuin kita di sini sambung ayat surah Al-Isra ayat 7, 8 dan 9. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Isra ayat 7, 8 dan 9 Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ibu-ibu, suami susah diatur. Menurut Syam, emang suami bisa diatur, Bu? Yang mengatur kan suami. Yang mengatur kan suami. Ada nggak suami durhaka kepada istri? Di mana Bu ceritanya? Nggak ada suami durhaka kepada istri. Yang durhaka itu istri kepada suami. Yang nggak ada orang tua durhaka kepada anak. Yang durhaka tuh anak kepada orang tua. Jadi kalau mau ditanya suami mau diatur, memang nggak ada kok suami yang diatur, tidak ada.
Makanya Al-Quran jelaskan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Artinya apa? Kata Rasulullah SAW, isma syi'ta. Lakukan apa yang kamu ingin lakukan kalau kamu tidak malu. Artinya apa? Segala apapun yang kamu lakukan ada balasannya. Jadi manusia kalau mereka memegang Al-Quran, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Di ayat 9 tadi dibacakan oleh Ustazah Nabila, bahwasanya kalau mereka memegang Al-Quran sebagai pegangan mereka, mereka tidak usah diatur oleh hukum manusia. Mereka tidak usah diatur oleh suami, mereka tidak usah diatur oleh istri, mereka tidak usah diatur oleh orang tua. Tapi mereka sudah ikuti aturannya Al-Quran, mereka ikuti aturannya As-Sunnah, mereka mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Kalau saya berbuat baik sekarang sekecil apapun, saya dapat kebaikan itu juga. Wa in asa'tum falaha. Tapi kalau kita berbuat kejelekan sekecil apapun juga, maka balasannya juga untuk kita. Jadi kalau misalnya mau mengatur manusia dengan cara apa? Kasih dia reward and punishment. Kalau memang dikasih hadiah atau hukumannya. Begitulah caranya Allah di dalam Al-Quran memberikan penjelasan. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udana. Lalu Allah sambung bahwasanya ketika manusia memang sudah diatur, waja'alna jahannama lil kafirin hasira. Barulah Allah menjelaskan hukumannya di akhirat kelak. Tapi ingat, ketika kita berbuat sesuatu di dunia, jangan tunggu balasannya di dunia. Kalau ada tetangga kita, Bu, misalnya ada kita punya tetangga, dia nggak pernah sholat, tapi rezekinya lancar ya. Ada, Bu, tetangganya begitu? Ikut nggak? Oh, enggak. Kirain ikut, jangan ditunjuk ya, Bu ya. Lebih baik kita merasa sendiri. Kalau misalnya ada tetangga kita nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah sedekah, tapi kok rezekinya lancar aja gitu. Kenapa dia diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita ingat bahwasanya hukumannya orang Islam itu tidak diberikan di dunia. Nanti hukumannya di akhirat. Jadi kalau ada orang berbuat keburukan tidak ada di dunia. Coba lihat, kalau misalnya orang mau ataupun perbuatan baik kita di dunia, itu tidak dibalas langsung di dunia. Kita lihat siapa orang paling baik di dunia ini, Bu? Nabi Muhammad. Ujiannya berat nggak, Bu? Berat. Kalau kita mau hitung-hitungan pahala, amal baik, maka yang paling enak hidupnya adalah Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi Muhammad adalah justru yang ujiannya paling berat? Padahal ibadahnya yang paling baik. Jadi kalau kita berbuat baik di dunia, jangan tunggu juga balasannya di dunia. Tapi Allah akan kirimkan. Tapi ingatlah, kalau kita berbuat baik di dunia, kalau kita diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah, Allah akan berikan balasannya kepada kita di surganya kelak. Sadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Ya, Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Alhamdulillah ya Allah buat jamaah di rumah. Yang masih penasaran dengan kelanjutan dengan tema kita hari ini, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Kami beri Tuhanmu, saya menerang kamu, bidadarimu, bidadari. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya, Bu? Lemes banget nih kayaknya nih, Bu nih. Bu, kalau kebanyakan makan ketupat, kalau bagi-bagi ke saya, jangan sampai kelemesan di studio. Ini Masya Allah, jamaah, katanya kenyang, katanya Bu ya. Alhamdulillah nih Bu, luar biasa tema kita hari ini, pelajaran banget buat para suami, bapak seperti saya juga nih, belajar banget nih tentang tema kita hari ini. Waduh, kayaknya banyak banget kesentilnya ya. Wah iya ya, oh iya juga ya, oh iya juga ya. Jadi gitu ya, mudah-mudahan.
Kan puasa Syawal. Betul, Pak Ustaz. Kadang-kala kan ada istri yang rajin puasa Syawal tapi suaminya nggak puasa Syawal. Harusnya kan suami yang ngajarin istrinya. Nah ini Masya Allah, ini makanya ini saling mengingatkan itu lebih baik, jauh lebih baik. Oke, sekarang sebelum kita lanjutkan nih tausiah dari para narasumber, kita coba kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio. Ada yang mau bertanya sama narasumber kita, boleh kita kasih kesempatan. Siapa Bu yang mau nanya, angkat tangan, ayo. Silakan. Yang angkat tangan yang belakang Bu. Siap Bu, silakan Bu. Ini agak-agak ini tegas orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Iis dari Majelis Talim As-Saadah Cibarusah Poponcol. Poponcol Cibarusah. Oh, daerah mana tuh Bu? Daerah mana? Bekasi. Oh, Bekasi. Tepuk tangan dong buat Ibu. Iya, silakan Ibu. Mau bertanya Pak Ustadz, ada seorang suami ibadahnya rajin, ke masjidnya rajin, pokoknya sholatnya rajin. Tapi kalau di rumah suka ribut sama istrinya, kalau ngomong suka kasar, suka marah-marah. Bagaimana ibadahnya diterima nggak Pak Ustadz? Orang yang baik itu ukurannya adalah lihat kategori dalam keluarganya. Bagaimana bisa dikatakan dia baik kalau sendiri di keluarganya tidak bagus? Hablum minallah wa hablum minannas itu akan terjalin jika dua-duanya bagus. Dan ketika orang akan jadikan patokan itu ketika hablum minannasnya itu bagus. Dan mau tahu siapa yang terbaik di antara kalian kata Nabi? Yang baik perlakuannya kepada keluarganya. Kalau kepada keluarganya aja buruk, gimana kepada orang lain? Jadi kalau misalnya di luar baik percuma, seolah-olah pencitraan dong Ustadz ya? Saya tidak berkata begitu, Padri aja sih. Oh iya, nak aja Ustadz. Enggak itu, tapi kebanyakan kan sekarang begitu. Orang-orang tuh pintar seperti itu. Di luar itu kelihatan itu baik, bagus banget. Padahal di rumahnya hancurnya luar biasa. Nauzubillah. Kalau bisa baik di rumah, yakin akan berpengaruh kepada keluar. Amin, Tapi amin, kalau, amin. aduh, tidak baik di rumah, itu baiknya kepada orang lain hanya sementara. Di keluarganya aja nggak baik, bagaimana kepada orang lain? Iya, benar. Sebentar, saya mau kasih kesempatan sama wanita dulu juga menjawab. Silakan, Kak Nabila. Ya, memang yang seperti yang disampaikan Ibu, ada sebagian laki-laki seperti itu ya, rajin sholat tapi di rumah keras gitu ya, keras, susah diatur dan lain sebagainya. Hal tersebut untuk ibadahnya gimana? Kita tidak bisa seperti saya sampaikan tadi, akmalun nasi imanan ahsanuhum khuluqa. Yang sempurna imannya adalah yang baik akhlaknya. Jadi walaupun ibadah sebagian dari iman, tapi tidak sempurna apabila akhlaknya tidak baik. Oke, jadi kalau kita lihat sekarang dia sholatnya rajin, 5 waktunya dulu di masjid dan lain-lain, ibadah lainnya bagus gitu ya. Ternyata di rumahnya nggak bagus, berarti keimanannya nggak sempurna, gitu ya. Masya Allah, luar biasa Ibu, jelas Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu. Tepuk tangan dong buat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah nih, kita lanjutkan lagi nih berbicara tentang apa ancaman di dunia dan akhirat jika seorang suami nggak mau mendengarkan perkataan istri, bahkan durhaka kepada istrinya. Untuk itu kembali kita panggil Kak Nabila, boleh maju ke depan. Tepuk tangan buat Kak Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengamal amal-amal soleh dalam keimanan, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kehidupan yang senang, kehidupan yang bahagia. Dan juga walanajziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun, walanajziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada mereka balasan yang baik-baik. Jadi ketika kita durhaka sama istri atau cuek-cuek aja sama istri, ya tidak perhatikan sama istri, yaitu gimana mau menjadi hayatan thayyibah, kehidupan yang enak, kehidupan yang bahagia.
ya pasti tidak akan sempurna, tidak akan bahagia karena kita tidak melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang di dunia kita akan tidak mendapat kebahagiaan dan juga selain tidak akan mendapat kebahagiaan juga kita sebagai perempuan tidak akan merasa nyaman, ya. Kan baiti jannati, rumahku syurgaku. Bagaimana akan menjadi rumahku syurgaku untuk laki-laki, untuk perempuan juga apabila seorang suami ini hanya cuek saja. Gitu ya Ustaz. Ya, baik, setelah itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Jadi apabila hubungan antara suami istri retak, gimana mau jadi mawaddah warahmah? Betul. Seperti itu. Ya, baik itu ya sekali lagi. Allah. Iya. Jadi kalau misalnya bicara masalah seorang suami istri ini sama-sama aja sebenarnya, istrinya juga harus sering mengingatkan juga ya. Iya. Kalau kita bicara masalah suaminya udah begitu didiemin aja, istri juga nggak mau mengingatkan juga akhirnya sama-sama aja ya. Jadi sebenarnya ada cara-caranya gitu loh. Saya mau tanya dong. Iya Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz? Gimana caranya Kak Nabila sama suaminya? Cara saya sama suami, alhamdulillah kita memang dari pertama tujuannya satu. Oh sama? Tujuannya, harus sama tujuan? Ya karena memang kita berniat untuk kalau kita bersama insya Allah untuk berdakwah. Oh, sama-sama pendakwah ya? Alhamdulillah. Tapi gimana menasihati suami yang pendakwah? Kan dia ustadz juga. Kan manusia kan pasti ada, maaf ya, hilafnya. Mengingatkan suami yang pendakwah. Itu agak susah ya sebenarnya. Susah nggak susah sih. Susah nggak susah. Iya, susahnya karena dia tahu dalilnya dan lain sebagainya. Tapi kita dengan cara kita wanita, kita gitu. Air mata. Ya. Itu pengalaman pribadi kalau istrinya air mata katanya. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Kak Nabila, tepuk tangan buat Kak Nabila, ini Masya Allah luar biasa nih. Nah nih, sekarang nih kita nih ya, mungkin buat bapak-bapak di rumah yang pernah terlanjur menyakiti istrinya, bagaimana ini caranya bertaubat ya akibat menyakiti istri supaya tidak mengulangi lagi apa yang telah dilakukan. Untuk itu langsung aja kita panggil Ustadz Abdul Kafi. Tepuk tangan Ustadz Abdul Kafi. Silakan Ustadz Kafi. Ya, jamaah Islam itu indah, dimulakan Allah. Dan yang hadir pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri, kemudian apakah bagaimana cara kita bertaubat. Saya katakan bahwa al-insan makanul khata' wan nisyan. Bahwa kita semua pasti punya salah. Suami pasti banyak salah sama istri. Istri pun begitu pula sebaliknya. Banyak salah kepada suami. Semuanya pasti mempunyai salah. Dan itu adalah fitrah sebagai manusia. Namun yang paling kita utamakan, yang pertama adalah untuk bertaubat, adalah menyesal sedalam-dalamnya. Mohon maaf bagi para suami mungkin yang sudah pernah menganiaya istrinya, yang sudah memukul istrinya, yang sudah menyakiti hati istrinya. Mintalah maaf. Menyesallah dengan menyesalnya yang dalam. Karena dengan penyesalan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menerima taubat kita. Kemudian setelah kita menyesal apa? Kita berhenti untuk melakukan hal tersebut. Hal-hal apa saja yang telah menyakiti hati istri, keluarga, dan lain sebagainya. Sesama tetangga, sesama teman, interaksi dengan sesama manusia, apapun itu. Ketika kita ingin taubat, jangan lakukan itu lagi. Berhenti sudah. Setelah menyesal kemudian kita tidak melakukan hal yang dilarang tadi. Kita bertekad untuk tidak menyikapinya lagi. Untuk tidak mengulanginya lagi.
Jangan kita ulang terus. Kemudian menjadi taubatnya taubat sambal. Kemudian yang keempat adalah meminta maaf kepada istri. Pastinya ketika ada salah, siapapun itu, kita sesama tetangga, istri sama suami, kemudian kita sesama teman, sahabat, ketika kita salah langsung minta maaf. Maafin mama, papa, mohon maaf sama mama. Kenapa? Karena banyak salah. Siapa tahu, umur tidak ada yang tahu. Siapa dulu, papa duluan, siapa tahu. Atau enggak mama duluan. Maka saling minta maaf. Taubat ini adalah taubat yang paling penting. Kemudian setelah kita melakukan kesalahan, misalnya sudah ada kesalahan terhadap suami ataupun istri, maka berikanlah yang terbaik apapun itu. Setelah menyesal, kemudian kita bertaubat, minta sama Allah, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah terimalah taubatku. Lalu kita berikan yang terbaik, jangan ulangi lagi. Apa yang kita bisa kemudian berikan kepada keluarga yang halal, yang baik, yang thayyib, yang berkah. Kemudian sehingga yang ada taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah akan turun kepada keluarga kita. Sehingga konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu bisa terrealisasi. Maka firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nasuha intinya. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus semua kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita. Ingat Bu, bahwa ghafur Allah itu lebih luas daripada murkanya Allah. Andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala marahnya, ghadabnya lebih besar daripada ghafurnya, niscaya manusia ketika melakukan kesalahan langsung Allah azab tanpa ada ampun. Ini yang harus kita perhatikan. Beribadah selalu, berikan yang terbaik kepada keluarga. Mudah-mudahan kita semua nanti ke depannya meninggal dalam husnul khatimah. Amin. Kemudian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan anak-anak kita nanti kelak dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Wallahu a'lam. Ketika manusia tidak sadar, maka perlu disadarkan. Ketika dia lupa, ingatkan. Ketika dia lalai, sadarkan. Dan ketika dia berdosa, arahkan agar dia bisa bertobat. Kita tidak punya kekuasaan untuk memberikan hidayah buat mereka, tapi Allah yang memberikan hidayah. Maka sosok wanita, kekuatan yang terbesar dari sosok manusia adalah doa. Jangan pernah berhenti sosok istri mendoakan suami. Ketahuilah, suami itu adalah imanmu. Ketahuilah, suami itu adalah manusia, bukan malaikat. Dan dia bukan setan yang harus dilaknat. Dan ketahuilah, suami itu bagikan supir dan Anda adalah keneknya, dan anak-anak adalah penumpangnya. Jangan pernah membiarkan suami membawa mobil itu, kendaraan itu diarahkan ke jurang. Tapi ingatkan dia, karena ketika suami melakukan kezaliman demi kezaliman, akan terkait, akan jadi korban adalah diri istri dan anak-anaknya. Jangan pernah bermasa bodoh dengan suami. Ketahuilah, suami penanggung jawab. Dari mulutnya akan jatuh putusan. Sekalipun istri berkata cerai dan suami diam, itu tidak akan jatuh talak. Tapi ketika suami berkata talak, maka jatuhlah talak itu. Wahai istri,
ingatkan suamimu. Jangan nunggu wanita lain yang akan mengingatkan suamimu. Wahai istri, sayangi suamimu. Jangan tunggu wanita lain yang memberi kasih sayang kepada suamimu. Ketahuilah, laki-laki manapun pastikan luluh dengan air mata sosok wanita. Dan ketika suami didoakan oleh istri, yakin doa wanita itu adalah doa yang diijabah. 3 kali doa wanita dibanding kekuatan doa laki-laki. Kenapa laki-laki itu lebih tinggi? Maaf, perempuan itu lebih tinggi doanya. Kekuatan doa sosok wanita itu lebih tinggi. Karena wanita memiliki rahim, yakni kasih sayang. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan suami. Amin. Masya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini, dari tema yang kita angkat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan para narasumber kita ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak buat Ivi, boleh sama-sama maju ke depan. Karena Bila, makasih banyak udah nemenin kita hari ini di sini. Ustadz Kafi, Ustadz Syam, dan juga Ustadz Maulana, Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak juga buat jamaah semua yang sudah hadir di sini dari Bekasi. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah nih yang selalu setia menyaksikan Islam itu Indah. Nah, saya sedikit ada info buat jamaah yang di rumah yang punya grup qasidahan yang ingin tampil di Islam itu Indah, boleh silakan daftar aja. Grupnya maksimal itu 12 orang. Langsung kirimkan videonya ke email kita di islamituindah@transtv.co.id. Insya Allah besok kita kembali lagi di jam yang sama. Akhirnya saya Fadli undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.